Om Swastiastu, perkenalkan, saya Iko Magus Mardika, NIM P0713401912. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang usulan karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Kultur Urin pada Lansia di Desa Adat Kasiman Petilan, Denpasar Timur. Baik, kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. ISK merupakan istilah yang menunjukkan keberadaan suatu mikroorganisme di dalam urin, di mana ISK dapat dilakukan pemeriksaan laboratoriumnya dengan cara kultur urin, di mana kultur urin dapat dilakukan dengan cara menanamkan sampel urin pada media agar darah. Selanjutnya diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan dihitung jumlah koloni yang tumbuh pada media biakan. Baik, untuk rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana gambaran kultur urin pada lansia di Desa Adat Kasiman Petilan, Denpasar Timur. Dan untuk tujuan umumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kultur urin pada lansia di Desa Kasiman Petilan dan Pasar Timur. Sedangkan untuk tujuan khususnya yang pertama adalah untuk menghitung jumlah koloni pada media biakan urin lansia, yang kedua adalah untuk menggambarkan kultur urin yang digunakan sebagai standar baku untuk mendiagnosis ISK pada lansia di Desa Adat Kasiman Petilan dan Pasar Timur. Baik, untuk manfaat teoritisnya diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai gambaran kultur urin pada lansia dan bisa menjadi referensi teoritis di dalam dunia perkuliahan. Untuk manfaat khususnya, diharapkan dengan mengetahui nilai jumlah koloni bakteri pada kultur urin dapat dipakai sebagai parameter diagnostik dalam mengidentifikasi infeksi saluran kemih bagi lansia yang berada di Desa Adat Kasiman Petilan. Kita lanjut ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya saya cantumkan 3 poin. Yang pertama adalah lansia. Lansia ini saya bagi menjadi pengertian lansia, batasan usia lansia, perubahan pada lansia, serta masalah kesehatan pada lansia. Yang kedua ada ISK. Dari faktor penyebab ISK, gejala klinis pasien ISK, diagnostik ISK, serta pengambilan sampel urin. Dan untuk poin ketiga yaitu kultur urin, dari pengertian kultur urin serta interpretasi hasilnya. Dan kita lanjut ke bab 3 yaitu kerangka konsep, di mana agen penyebab dari infeksi saluran kemih ada 9. Umumnya ada 9, namun yang paling umum yang ditemukan adalah jenis bakteri Escherichia coli. Sedangkan untuk faktor risiko dari ISK ini adalah ada pemasangan kateter, obstruksi saluran kemih, mutu ginjal, tumor, kehamilan, diabetes mellitus, kemoterapi, usia tua, serta konsumsi obat-obatan. Untuk pemeriksaan laboratorium ada 3, yaitu pewarnaan gram, yang kedua ada kultur urin, dan yang ketiga ada tes dipstik, di mana yang saya ambil dalam penelitian saya ini adalah kultur urin. Baik, untuk definisi operasionalnya yang pertama ada lansia. Lansia merupakan seorang baik laki maupun perempuan yang sudah menginjak umur di atas 60 tahun. Cara pengukurannya dengan cara wawancara serta skala datanya adalah rasio. Baik, yang kedua ada kultur urin, di mana kultur urin merupakan proses penumbuhan dan mengisolasi semua bakteri yang terdapat pada urin pasien untuk menentukan jenis bakteri yang mana merupakan penyebab penyakit dan yang mana merupakan kontaminasi flora normal serta mengidentifikasi karakteristiknya. Cara pengukurannya adalah dengan cara menanamkan sampel urin dalam media BAP atau bulan agar, kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, serta skala datanya adalah rasio. Baik, untuk metode penelitiannya, jenis penelitian yang saya ambil adalah deskriptif dengan desain cross-seksional. Tempat pengambilan sampelnya adalah di Desa Adat Kasiman Petilan. Sedangkan untuk pemeriksaan sampelnya itu di Laboratorium Bakteriologi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Denpasar. Serta untuk waktu penelitiannya saya ambil dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2022. Baik, untuk populasi yang dalam penelitian ini adalah lansia yang berada di Desa Kasiman Petilan dan Pasar Timur, yaitu sebanyak 168 orang. Sedangkan untuk sampel dari unit analisis adalah dalam penelitian ini adalah kultur urin lansia yang berada di Desa Kasiman Petilan. Untuk besar sampelnya yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 17 sampel urin lansia. Serta teknik sampling yang dipergunakan adalah dengan teknik sampling perkusif. Baik, untuk jenis data yang dikumpulkan adalah ada data primer serta data sekunder. Untuk instrumen pengumpulan datanya, yang pertama adalah tulis, yang kedua ada kamera untuk dokumentasi, yang ketiga ada alat penunjang pemeriksaan laboratorium. Serta cara pengumpulan datanya adalah dengan melakukan observasi serta wawancara.
Untuk bab 4 metode penelitiannya adalah alat bahan. Alat yang dipergunakan adalah OSE, api Bunsen, inkubator, petri dish disposable, wadah sampel urin steril, gelas ukur, Erlenmeyer, spatula, autoclave, neraca analitik, hot plate, cool box, ice pack, serta koloni counter. Sedangkan untuk bahannya, yang pertama ada media blood agar plate, aquades, tali, aluminium foil, kapas, serta label. Baik, untuk prosedur kerjanya, yang pertama ada persiapan media BAP, bubuk media ditimbang sebanyak 12 gram pada neraca analitik, kemudian dilarutkan dengan 300 ml aquades dengan pH 7, kemudian dihomogenkan. Media kemudian disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Media didinginkan, kemudian ditambahkan 7% darah, yaitu sebanyak 21 ml. Media kemudian dituangkan ke dalam petri dish dan kemudian diberi label. Untuk prosedur kerja inokulasi pada media BAP, sampel urin yang diambil adalah sampel urin midstream. Kemudian dilakukan goresan pada inokulasi pada media BAP untuk perhitungan jumlah koloni bakteri. Kemudian inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dan dihitung jumlah koloni dengan menggunakan koloni counter. Untuk perhitungannya, yaitu jumlah koloni yang tumbuh pada media dikali dengan faktor konversi sama dengan jumlah organisme. Baik, untuk teknik pengolahan datanya, data-data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi hingga hasil pengujian kultur urin, kemudian diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara tabulating, yaitu data disajikan dalam bentuk tabel dan teks tulis. Hasil dari wawancara dan untuk analisis datanya, hasil dari wawancara dan hasil perhitungan jumlah koloni kultur urin yang telah didapatkan dirubah ke dalam bentuk prosentase dengan melalui tabel tunggal dengan mendistribusikan frekuensi dan persentasenya. Baik, kita lanjutkan ke hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama adalah gambaran umum lokasi penelitian. Untuk desa dan Kesiman Petilan merupakan salah satu desa di Kecamatan Pasar Timur yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 20 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah mencapai 290 hektar area. Desa adat Kesiman Petilan meliputi 9 banjar, yaitu Banjar Keraton, Keraton Kelot, Banjar Batang Dua, Banjar Kehen, Banjar Beragi, Banjar Bukit Bu, Banjar Abianangke Kelot, Banjar Abianangke Kajil, serta Banjar Dukuh. Yang kedua ada karakteristik subjek penelitian. Yang pertama ada karakteristik subjek berdasarkan jenis kelamin. Karakteristik dari subjek yang diteliti itu lansia, baik laki-laki maupun perempuan yang berada usia di atas 60 tahun. Baik, dari hasil wawancara terhadap 17 subjek lansia yang berada di desa adat Kesiman Petilan diperoleh data mengenai karakteristik lansia yang dijadikan subjek penelitian, yaitu sebanyak 4 responden laki-laki dengan usia 61 sampai 69 tahun atau sebanyak 23,53%. Sebanyak 4 responden yang berusia 70 sampai 79 tahun itu sebanyak 23,53%. Dan ditemukan sebanyak 8 responden yang berusia 61 sampai 69 tahun itu sebesar 47,06%, serta 1 perempuan dengan usia 70 sampai 79 tahun yaitu sebanyak 5,88%. Baik, untuk yang kedua ada karakteristik subjek berdasarkan konsumsi air minum. Di mana untuk konsumsi air minum sebanyak 1 liter ditemukan sebanyak 9 responden atau sebanyak 52,94%. Sebanyak 6 responden atau 35,25% yang mengkonsumsi air minum sebanyak 2 liter. Ditemukan 2 responden yang mengkonsumsi air minum sebanyak 3 liter, serta tidak ada responden yang mengkonsumsi air minum di atas dari 3 liter. Yang ketiga ada karakteristik subjek berdasarkan aktivitas olahraga. Di mana dari hasil wawancara ditemukan sebanyak 2 responden yang sering melakukan aktivitas olahraga, serta sebanyak 15 responden atau subjek yang kadang-kadang bahkan tidak pernah melakukan aktivitas olahraga setiap harinya. Yang keempat ada karakteristik subjek berdasarkan kebiasaan mengganti pakaian dalam. Baik, berdasarkan hasil wawancara ditemukan 16 responden yang mengganti pakaian dalam 1 kali sehari, sedangkan 1 responden yang mengganti pakaian dalam 2 kali atau lebih dalam sehari.
Yang kelima ada karakteristik subjek berdasarkan kebiasaan membersihkan saluran kemih bagian luar. Dari hasil wawancara ditemukan seluruh responden, itu sebanyak 17 responden, membersihkan saluran kemih bagian luar sesudah berkemih. Baik jumlah koloni pada media BAP, dari hasil penelitian ditemukan jumlah koloni pada media BAP dengan kategori rendah yaitu sebanyak 1 kali 10 pangkat 3 koloni forming units per mililiter. Sedangkan untuk kategori tertingginya yaitu sebanyak 2,01 kali 10 pangkat 5 koloni forming unit per mililiter. Tingginya hasil pemeriksaan hitung koloni bakteri pada media BAP disebabkan karena konsumsi air minum yang kurang, kebiasaan duduk terlalu lama, kebiasaan menahan kencing, kebiasaan jarang mengganti pakaian dalam yang lembab, serta kurangnya perhatian tentang kebersihan saluran kemih bagian luar yang benar. Baik, poin selanjutnya ada diagnosis ISK melalui kultur urin. Di mana dari rekapitulasi subjek dari kultur urin, ditemukan 2 responden yang berada di kisaran umur 60 sampai 69 tahun atau sebanyak 11,77% yang terindikasi ISK. Sedangkan ada 1 responden yang berada pada rentang usia 70 sampai 79 tahun yang terindikasi ISK. Sedangkan untuk 10 responden pada rentang usia 60 sampai 69 tahun tidak terindikasi ISK, serta 4 responden pada rentang usia 70 sampai 79 tahun yang tidak terindikasi ISK. Baik, hasil koloni yang tumbuh pada media BAP bisa dilihat pada slide. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah koloni bakteri pada urin yang pertama bisa disebabkan karena konsumsi air minum yang kurang, kedua seringnya menahan kencing, yang ketiga jarang mengganti celana dalam yang lembab, serta kurangnya menjaga kebersihan saluran kemih bagian luar dengan benar. Kita lanjut ke bab 6 yaitu simpulan dan saran. Simpulan yang pertama ada jumlah koloni bakteri dari 17 responden lansia yang berada di desa Kesiman Petilan yang tumbuh tertinggi sebesar 2,01 kali 10 pangkat 5 CFU per mililiter dan jumlah koloni bakteri yang tumbuh terendah sebesar 1 kali 10 pangkat 3 CFU per mililiter. Yang kedua, hasil dari data kultur urin pada media blood agar fluid yang dilakukan pada 17 responden lansia di desa adat Kesiman Petilan didapatkan pada kelompok umur 60 sampai 69 tahun. Sebanyak 2 responden terindikasi ISK dan 10 responden tidak terindikasi ISK. Sedangkan pada kelompok 70 sampai 79 tahun didapatkan sebanyak 1 responden terindikasi ISK dan sebanyak 4 responden tidak terindikasi ISK. Sarannya yang pertama, kepada masyarakat agar lebih memperhatikan kebersihan organ genital dan parental, perbanyak konsumsi air minum, serta jangan sesekali menahan kencing karena dapat menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih. Yang kedua, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan bakteriologis terhadap pemeriksaan kultur urin guna mendiagnosis ISK khususnya di wilayah Kesiman Petilan dan Pasar Tubuh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.